saya ban kanan pecah tiba-tiba, lalu saya ambil kiri. Tiba-tiba ban kiri depan pecah Ya juga. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya cuma bawa ban serep 1. Kata punya warung, ada yang masuk tuh dalam mobil. Oh, Saya lari dari warung ke mobil, tapi nggak ada. astagfirullahaladzim. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Saya nanya yang belakang saya tuh, yang supir truk itu, kagak ada orang bang. Sama-sama ya udah, kita tidur, nggak ada yang tahu. Itu meledak. Tiba-tiba meledak. Putih. Iya. Itu nggak di dalam. Duar. Udah kayak gitu, nggak kenapa-napa, mobil nggak goyang. Mobil nggak kenapa-napa, tapi itu ledakannya kenceng. Kayak orang naruh petasan aja gitu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Harapan saya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini malam yang menurut saya sih istimewa, karena tentunya ada kesan yang bisa kita pelajari, kita petik untuk perjalanan kehidupan kita. Nah sahabat di rumah, sebelum saya melanjutkan kisah cerita malam ini dan memperkenalkan bintang tamu malam ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen dan share seluas-luasnya kepada video-video yang sebelumnya dan video-video yang akan datang. Oke, langsung aja aku kenalin sahabat kita malam ini. Sahabat kita malam ini pekerjaannya luar biasa menurut saya, dan pasti menurut sahabat-sahabat di rumah juga sangat luar biasa, karena kelihatannya mudah, tapi ternyata setelah saya tadi ngobrol sebelum kita syuting, luar biasa sih. Kalau saya mungkin tidak nggak mampu di dalam pekerjaan seperti ini. Oke, langsung aja aku kenalin sahabat kita malam ini, Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan memperkenalkan diri, dengan siapa Mas? Nama saya Ibnu Ramadan. Sebagai mediator malam ini, pengalaman selama perjalanan di ambulan, sosialisasi dengan masyarakat setempat. Ya, dan dengan kematian ya. Iya. Oke, tapi sebelum kita berbincang yang panjang, Mas Ibnu tuh di ambulan itu udah berapa lama? Dari 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berjalan ya masih ya? Masih. Masya Allah. Luar biasa, berarti lama juga ya perjalanannya. Dan memang perlu kita ketahui Mas Ibnu ini daerah Jabodetabek ya? Iya. Oke. Nah, tentunya dalam tugas pasti nemuin dong kisah-kisah yang sedih, seram, namanya ambulan. Iya. Kalau kita dengar kata ambulan pasti kan dengernya tentang debar-debar jantung nih. Mau itu dalam keadaan sekaratul maut atau masih sehat orangnya sedang menuju ke rumah sakit, atau memang sudah dalam keadaan jenazah. Iya benar. Nah, sekarang kisahnya gimana nih Mas Ibnu? Selama di ambulan saya sosial. Selama ini kita dalam perjalanan masih Jabodetabek, insya Allah kita tidak ditarik. Selama ini apabila ada warga-warga yang ingin minta bantuan, 24 jam kita standby, menolong masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat sekitar wilayah saya sendiri. Oke. Nah, dalam perjalanan bisa dong minta dibagi ceritanya, cerita serem apa sih, misteri apa nih yang pernah Mas Ibnu temuin? Paling riskan sih saya perjalanan menuju Jawa Timur waktu itu. Jawa Timur, wah iya. Jauh. Oke, gimana nih Mas? Silakan Mas Ibnu ceritakan. Bila memang ada nama yang harus diinisialkan silakan gitu kan. Nah, monggo.
biar kita juga bisa berbagi. Ada pesan moralnya nanti gimana? Ya, untuk perjalanan saya itu hari Sabtu sore menjelang maghrib. Itu saya berjalan dari Depok menuju Jakarta. Perjalanan selama saya perjalanan untuk menjemput almarhum itu memang lancar. Lalu saya nunggu proses almarhum disucikan, menunggu sampai ba'da Isya, lalu saya lanjut sholat berjamaah Isya, terus saya sholat jenazah, lalu saya bawa ke Jawa Timur begitu. Selama perjalanan sih saya didampingi oleh supir dan saya sendiri sebagai dibilang kenek lah istilahnya. Iya. Ya, co-driver itu. Saya berdua keluarga itu pakai mobil pribadi. Saya jemput jenazah, awal jemput sampai saya nyolatin, saya ngebawa itu lancar, alhamdulillah. Lalu saya istirahat. Awal mula saya istirahat itu di kilometer 57. Ya, setelah tol layang ya. Saya rehat beberapa menit untuk mengisi bensin dan ngecek ban-ban supaya stabil dalam perjalanan. Iya, betul. Itu memang benar-benar bagi saya menurut saya itu ban baru saya ganti 3 hari sebelum saya pemberangkatan. Saya servis mobilnya dengan insya Allah layak lah dalam perjalanan. Saya bawa nyampe tol Cikampek itu saya merasa udah tidak enak. Saya minggir itu di kilometer 97. Saya minggir bersama rekan. Nah, keluarga itu nggak ada yang ikut di ambulan, pakai mobil pribadi. Saya minggir, saya bilang sama keluarga, apabila keluarganya minta buru-buru, saya silakan berjalan duluan karena saya ada yang ganjal selama perjalanan itu. Saya ngomong sama supir, kok ada yang aneh, kayak ada yang ganggu lah selama perjalanan saya. Itu saya bawa, memang keadaan itu keluarga minta pakai dipeti. Enggak, saya udah bawa keranda dari base camp ke rumah duka, saya bawa keranda, lalu keluarga bilang pakai peti. Saya perjalanan rapi, mulus, jalanan nggak ada yang bagi saya itu nggak ada neko-neko lah. Biasanya ya trouble dikit wajar. Itu bagi saya perjalanan paling kejam. Paling kejam. Karena yang saya bilang seharusnya nggak trouble, jadi trouble. Memang semua di perjalanan nggak ada yang tahu. Iya, betul. Itu saya masuk, saya lanjutin perjalanan. Setelah ngobrol sama keluarga, negosiasi, keluarga jalan. Sekitaran 15 menit saya baru jalan. Nenangin berdua. Itu saya masuk tol Cikampek, posisi gerimis. Saya nggak bisa kenceng dong, karena banyak genangan air, takutnya ke bawah saat kebut. Saya masuk tol Cikampek, pintu tol Cikampek itu kisaran jam setengah 10 malam. Posisi gerimis. Baru jalan 50 meter, di tulisan 50 meter itu saya ngerasa makin gak enak mobil. Berat, tiba-tiba supir kayak ngantuk. Lalu saya minggir. Saya minum sebentar, saya lanjut jalan lagi nih. Di 500 meter itu ban kanan belakang itu pecah tiba-tiba. Keadaan itu saya nggak ngebut, istilah nggak kenceng lah ya. Nggak kenceng, standar di tol. Saya ban kanan pecah tiba-tiba. Lalu saya ambil kiri. Tiba-tiba ban kiri depan pecah juga. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya cuma bawa ban serep 1. Astagfirullahaladzim. Saya minggir pelan-pelan. Itu saya pelan berhenti. Keluarga nelpon. Saya bilang ada kendala sedikit, ban pecah dua-duanya. Lalu saya bawa ban serep cuma 1. Saya bawa ban serep 1. Saya dongkrak ban belakang pertama. Ban belakang saya dongkrak, saya ganti ban serep. Itu pecahnya itu di samping. Sedangkan itu jalan basah bukannya panas. Iya. Basah. Malam lagi ya. Iya, setengah 10. Itu saya nunggu sangat lama.
Saya dongkrak, setelah itu saya nanya. Saya kejadian 500 meter ke pintu tol untuk nanya security. Di mana tempat tambal ban atau ganti ban. Lalu saya dianterin sama polisi, sama security itu keluar tol, naik motor diantar security. Saya setelah saya ganti ban yang satu, saya balik lagi ke mobil. Lalu teman saya gantian. Saya sendiri di mobil. Terus saya sendiri di mobil kayak merinding banget itu. Di belakang saya itu bebarengan sama truk yang bocor juga bannya. Itu saling kita sharing, bang mau kemana? Saya ditanya kayak gitu. Dia nanya kunci juga, minta kekurangan kunci. Saya saling bantu sambil saya nunggu temannya, karena ban sebelah itu didongkrak. Nggak mungkin saya di dalam mobil. Iya, betul. Nah, gerimis makin besar, saya masuklah mobil. Mau nggak mau? Iya, mau nggak mau. Itu ban serep yang tadi sebelum yang sudah dipakai saya taruh supaya nantinya kalau misalnya dia gecol ada tahanan lagi. Iya, betul. Iya, itu saya di dalam mobil. Itu nggak tahu kenapa itu baunya amis banget, sedangkan itu sudah disucikan ketika saya perjalanan. Itu bau amis. Sampai saya teleponin teman saya, terus saya telepon karena saya ya dibilang takut, tiba-tiba takut. Otomatis kan tetap manusiawi ya. Iya. Saya teleponin gak diangkat-angkat. Saya udah perasaan nggak enak. Saya keluar. Saya keluar lari ke warung di pinggir tol. Saya ngobrol sama yang punya warung itu. Katanya punya warung ada yang masuk tuh dalam mobil. Saya lari dari warung ke mobil, tapi nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Saya nanya yang belakang saya tuh yang supir truk itu, kagak ada orang bang. Kata siapa emang ada orang? Terus kata yang kenek truknya ini mendusin dia. Katanya ada orang hitam memang masuk mobil. Merinding saya. Orang hitam. Iya, orang hitam yang masuk. Saya nggak mau saya harus standby dong dalam mobil. Saya teleponin teman saya buru-buru. Itu sampai jam 12 belum dapat tambal ban. Lalu saya cari backupan, rekan-rekan terdekat ambulan di wilayah Cikampek. Ada teman yang backup. Lalu itu saya nunggu dari jam 12 itu sampai jam 2 malam. Ya Allah, 2 jam. Itu temen kayak dia takut juga, sebenarnya dia udah tahu saya setelah awal saya yang keluar dari tol untuk tambal ban yang ganti ban satu, dia tahu ternyata dia punya cerita sebelumnya, tapi dia nggak mau cerita karena mungkin takut ya, sama-sama takut. Itu pas mungkin apesnya di saya itu bau amis. Padahal udah dibersihin, udah dimandiin lah iya. Seperti itu ya. Saya cuman kayak kok tiba-tiba kan karena petinya itu nggak dipaku kayak non muslim ya. Saya buka peti, nggak kenapa-napa, nggak ada darah, nggak ada apa. Biasa kalau ini perjalanan mungkin ada kayak sambung-sambungan tol, mungkin kayak benturan. Kalau orang udah nggak ada itu benturan lebih sensitif, pembuluh darah suka pecah. Oh gitu. Iya. Karena sambungan tol. Saya buka, nggak kenapa-napa. Saya main HP dong. Saya main HP. Itu tiba-tiba yang bau amis hilang, jadi wangi kembang. Oke. Udah wangi kembang, saya aman dong. Saya rasa udah hilang nih baunya, mungkin angin lah, ada sampah lewat atau gimana. Jelang saya udah mulai agak ngantuk, nahan hujan ya, dingin juga, baju agak demek. Itu saya teleponin teman berkali-kali, iya bang, tar dulu bang, iya bang, tar dulu bang. Saya sampai nunggu, ya lumayan lama. Mungkin saya ketiduran memang. Itu saya udah ada pasrah, udah ke teman kayak teman nggak punya teman di tol. Saya sama supir truknya juga rehat juga, sama-sama ya udah kita tidur, nggak ada yang tahu. Itu meledak, peti tiba-tiba meledak. Peti? Iya, itu nggak di dalam, duar. Udah kayak gitu, iya saya kebangun. Otomatis kan? Otomatis. Saya kebangun, nggak kenapa-napa, mobil nggak goyang. Mobil nggak kenapa-napa, tapi itu ledakannya kenceng. Kayak orang naruh petasan aja gitu. Beda hal sama ban pecah ya. Itu meledak. Saya kabur. Itu posisi gerimis. Saya bangunin supir truk. Bang, tolongin saya. Saya ketakutan. Itu
Itu perjalanan paling aneh. Saya bilang, kenapa bang? Oh ada-ada aja. Ditemenin, saya buka lagi, nggak kenapa-napa itu. Ya Allah. Itu kejadian sampai ambulan backup datang. Itu bener-bener 2 kali meledak. 2 kali meledak? Iya. Padahal itu peti mulus, orang pun mulus, almarhum. Ya Allah. Nah itu kan meledak tuh, jarak antara ledakan pertama sama ledakan kedua deket atau agak jauh? Setelah saya habis ngadu ke supir truk itu, Ya. supir truk nemenin saya ngeliat, saya tutup lagi. Saya ngobrol di luar, jadi saya ngikut supir truk ke dalam mobil truk ngobrol. Nah itu saya di belakang mobil ambulan, meledak lagi. Ya Allah. Nah itu nyata mobil agak goyang. Ya Allah. Padahal hujan, mungkin nggak ada angin, itu agak goyang. Saya sudah panik, takut dongkrak kegeser. Oh iya. Karena kan posisi dongkrak. Didongkrak kan? Iya. Aha. Tapi nggak apa-apa. Lalu teman datang, saya adulah mobil saya mobil teman, masukin peti karena kagak enak kalau misalkan kita ini kan keluarin peti lama-lama. Saya masukin, lanjutlah ke Jawa Timur sama teman saya. Saya keluar tol, setelah itu ya setelah rapi mobil, saya keluar tol. Itu kita sering sharing. Ternyata memang temen itu sebelumnya udah tahu kejadian itu. Oh. Teman sendiri itu tahu kejadian itu. Itu kejadian. Jadi istilahnya temen pun takut untuk pas ada isinya tuh takut juga kayaknya dia. Jadi nggak mau cerita di saat ada. Saling ngejaga kali iya, ya, intinya memang seperti itu. Kalau kayak gitu kan aib almarhum juga intinya. Lalu saya telepon keluarga. Mohon maaf Pak, nanti di rest area ketemuan sama mobil ini, almarhum saya transit karena saya nggak bisa ngelanjutin, mobil kondisi tidak normal. Ya, saya bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya transit. Lalu itu dilanjutin sama rekan saya daerah sana. Itu memang dalam perjalanan dia bertiga dalam mobil. Sama, dia juga digangguin. Diganggu juga. Iya. Ya Allah. Dia nggak ngerasa, cuman kayak dia di dalam perjalanan kayak ada yang nangis. Oh gitu. Iya. Sampai dia pulang, dia petinya itu dibawa pulang lagi. Sama keluarga suruh bawa pulang lagi. Petinya dibakar di Jakarta. Dibakar di Jakarta jadinya, dibuangkan di Jakarta. Oh, tapi dia dimakaminnya nggak sama, berarti sama peti ya? Enggak. Peti itu hanya buat dibawa aja. Dibawa aja. Sampai rumah baru dibakar, dibawa ke Jakarta dibakar. Iya, petinya. Jenazah setelah dimakamin, kita saling tuh teleponan. Gimana? Saya dikata-katain sama teman. Gimana sih di jenazah, kenapa kok bisa kayak gini? Sama ada cerita. Saya sampai 2 hari itu sakit. 2 hari sakit dua. Mas sakit? Iya. 2 hari sakit. Saya dari istirahat terus saya pulang sakit. Saya nggak dikasih sama orang tua untuk operasional dulu. Ternyata memang ada histori yang setelah saya tanya keluarga, ada histori. Kenapa jadi keluarganya nggak mau ikut di mobil ya? Itu ada histori. Oh gimana tuh Mas? Kayak seru nih mulai nih. Gimana ya? Saya nggak bisa nyebutin juga. Jadi istilahnya dia memang sering awal itu dia berguru. Oh paham. Iya. Jadi dia kayak nggak kuat, mungkin cerita dari orang keluarganya nggak kuat, tapi dia masih memaksakan diri. Oh iya, jadi mungkin dia berilmu, tapi kan setiap manusia ada kapasitas ya, mungkin meluap, maksain akhirnya nggak kuat. Dia kayak punya dendam. Sebelum itu dia sebelum belajar dia kayak saling punya dendam. Jadi dia belajar itu karena mau nurutin dendamnya dia. Oh gitu. Iya. Oh ya Allah. Dia dendam, jadi belajar nih gimana caranya itu orang yang dia dendam harus itu kayaknya sepertinya itu ya yang ditafsirkan oleh keluarga. Oh gitu. Terus sampai saya pulang ngobrol keluarganya sambil ngobrol minta maaf juga karena dia alasan dia nggak mau ikut di mobil ada alasan tertentu itu aja sih. Oh. Jadi mungkin ilmunya ilmu hitam kali ya? Kurang paham mungkin bisa jadi itu dia jadi nggak kuat. Itu. Masih usianya berapa sih Mas? Kurang lebihnya? Ya kepala 2 lah. Wah, ya Allah muda dong. Masih muda.
Ya Allah, ya Allah, itu udah ajal ya. Iya, memang udah takdirnya di situ mungkin. Cuman ya memang, jadi di sini maksudnya ada pelajaran yang bisa kita gali gitu ya. Iya benar. Si Ibnu bisa berbagi gitu kan ya, bahwa kan menyaksikan seperti itu, bahwa tadi kan ya mungkin dia berilmu atau menuntut ilmu sesuatu yang Tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan kapasitasnya dirinya ya. Dan itu juga hanya untuk dendam saja. Dendam sepertinya. Apalagi kalau ilmunya Nafsu mungkin ya. Nafsu Iya. ya. Apalagi kalau ilmunya ilmu hitam ya. Bisa jadi itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih berada nih, pikir-pikir ulang kembali lah kalau untuk melakukan. Karena penyesalan datang di akhir. Ya, itu sih buat belajar bagi saya juga yang muda. Muda juga kayak saya belajar ya untuk supaya tahu aja mungkin ya. Kalau untuk berlebihan enggak mungkin. Iya benar. Iyalah pelajaran sebelum kematian itu kan. Jadi kan teman-teman juga akhirnya nanti mau melakukan segala sesuatu tuh ya mudah-mudahan dengan cerita ini akan berpikir gitu loh, jangan melakukan hal-hal yang tidak seyogianya lah seperti itu. Nah, berarti kan keluarga baru cerita setelah kejadian semua yang udah Mas Ibnu alamin nih. Iya, sampai keluarga balik lagi ke wilayah rumahnya itu sekitar udah 4 hari ya. Setelah 3 hari di Jawa, di sana udah pulang, dan itu minta maaf. Jadi bukan saya yang nelpon duluan, keluarga yang nelpon. Nanya apa kabar awalnya. Saya bilang saya tidak lagi nggak enak badan setelah pulang dari sana. Dan itulah saya kayak sampai sekarang tuh kayak keluarga. Oh gitu. Yang dirasain apa Mas Ibnu nggak enak badannya tuh? Itu berat. Berat. Kepala tuh udah kayak kondean, bangun tidur. Iya, panas dingin. Enggak, saya ke rumah sakit dibilang gak ada sakit, cuman kayak kecapean, dokter cuma bilang kecapean. Lalu saya punya guru di rumah, guru ngaji, saya bertanya. Saya share, Ustadz ini kenapa? Dia bilang dia sebenarnya mau selesain semua yang apa. Jadi jatuhnya ya memang saya lagi posisi memang kurang fit awal juga itu, terus saya banyak pikiran ya. Jadi mungkin nyangkut ke saya dan ke temen juga. Jadi efeknya ke yang membawa. Oh, energi negatifnya. Iya. Ke yang bawa. Itu berat, sakit. Setelah saya cerita sama guru ngaji Ustaz, itu saya dibilang ruqyah, mungkin bisa dibilang ya. Di ruqyah akhirnya. Saya cuma kasih didoain. Memang itu saya habis minum air putih, ya mungkin doa lah, air doa. Air doa benar. Itu keluar, mual, semua makanan keluar semua. Enak tuh. Setelah keluar saya lemes, saya istirahat. Besoknya memang itu kayak efek samping dari. Wow. Jadi ada yang belum selesai istilahnya seperti itu, karena memang kan ya meninggalnya dalam keadaan sedang dendam hawa nafsu gitu kan. Itu kan juga nggak boleh, berarti kita nggak boleh punya dendam sama orang juga. Tidak ikhlas kan, sedang menghadapi Allah, istilah seperti tidak ikhlas juga, sedang berilmu yang ilmunya juga tidak bagus, jadi ngerasa belum selesai nih. Ya Allah dimanggil. Allah sudah manggil gitu kan, akhirnya energinya itu mau nggak mau akhirnya yang terdekat saat itu siapa aja kena kayak gitu. Tapi untungnya Mas Ibnu langsung diruqyah. Ya itu. Untung punya guru ngaji di rumah, jadi punya saya feeling bisa, ya. Iya. Udah langsung punya karena feeling. Memang ya bawaannya tuh saya kayak panas berat, kayak orang Gendong, ditindih. Udah nggak panas dingin terus itu. Cuman memang kayak punya unek-unek, padahal saya lagi memang ada pikiran memang ya, tapi kayak beda lah. Iya tahu. Beda. Cuman hati beda. Kita kan tahu kapasitas kita ya. Tuh saya berat, nggak bisa tidur, saya tidur gelisah, semua kiri kanan gelisah. Saya tidur jadi tuh saya punya kontrakan, tidur rame-rame semua anak-anak gitu. Jadi saya ya berdua-dua tuh jadi gelisah semua. Sampai tanya sama ketua, ente kenapa kok tiba-tiba? Iya nih bang, saya ngerasa nggak enak pulang. Ya udah saya istirahat pulang. Itu berapa hari?
hampir 3 hari saya nggak Ih, lama operasi. banget. Jadi temen-temen yang sehat lah istilahnya yang menggantikan. Oh, karena Mas Ibnu kan yang paling lama mandi berduaan. Berduaan dari kemana-mana berdua saya sama itu. Iya, kayak Allah. Aduh, alhamdulillah banget. Jadi ya untuk sahabat-sahabat di rumah, cerita ini jangan diambil seremnya aja, tapi kita bisa ambil pesan moralnya nih, hikmahnya. Kenapa malam ini saya hadirkan bintang tamu yang istimewa yang mendekati dengan cerita-cerita kematian? Iya. Karena ya buat ngerem kita lah, untuk ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh, direm aja gitu. Sewajarnya. Yang sewajarnya karena yang namanya meninggal, Mas Ibnu saksi yang nggak mengenal umur ya, Nggak mengenal umur. nggak muda nggak tua ya, kalau Tuhan mau manggil panggil aja seperti itu ya. Yang penting tugas kita persiapkan. Siap, bener. Persiapkan segala. Jangan neko-neko juga karena nanti bukan kamu aja yang susah, nanti orang keluarga juga. Iya, pasti semuanya jadi iya. Jadi pikiran semuanya nanti. Iya benar kayak gitu ya. Mudah-mudahan pokoknya cerita malam ini akan menjadi pelajaran dan pahalanya kan akhirnya ke Mas Ibnu juga karena sudah berbagi kisah tentang kematian. Iya. Oke, terima kasih banyak loh. Nanti aku tunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Siap. Kita berbagi kisah supaya agar teman-teman di rumah belajar menuju kematian. Iya. Oke, aku akhiri kisah malam ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen. Kita tunggu cerita selanjutnya untuk kisah-kisah Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.